Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini ajal kita masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan waktu, diberi kesempatan, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di sisa waktu dan sisa umur yang Allah berikan ini, hendaknya kita memiliki ambisi untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki semangat untuk terus menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan harapan kita saatnya nanti ketika malakul maut, malaikat pencabut nyawa, datang menghampiri kita, di saat itu prestasi keimanan, prestasi ibadah, dan prestasi amal soleh kita berada pada puncaknya selama hidup kita ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala husnul khotimah, karena akhir yang baik akan menjadi sebab baiknya kita di alam kubur, dan baiknya kita di alam kubur adalah pertanda baiknya nasib kita di kampung akhirat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian pada pekan yang lalu, yaitu tentang orang-orang yang didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita juga sangat sering dan berharap didoakan oleh sesama manusia? Apalagi yang mendoakan kita adalah orang-orang yang menurut pandangan kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita juga dalam urusan dunia seringkali meminta tolong, meminta bantuan, ya, untuk bisa berinteraksi dengan seseorang yang sulit, ya, untuk dihubungi. Kita minta bantuan saudara kita yang punya link kepadanya. Bukankah ketika kita misalkan belum dekat dan belum kenal dengan seorang bupati, mungkin kita punya teman yang dekat dengan bupati, dan itu akan lebih mudah daripada kita harus langsung nyelonong. Ini dalam banyak urusan kita seringkali membutuhkan orang-orang yang dekat dengan seseorang yang kita tuju. Maka ketika kita meminta kepada Allah secara langsung, tentu ini yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang tidak pernah merasa direpoti oleh kita. Ketika kita meminta kepada makhluk semakin sering dan semakin banyak, maka makhluk ini akan bosan, akan capek, dan malas melayani kita. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin sering kita meminta, semakin sering kita sambat kepadanya, maka Allah semakin cinta dan semakin suka. Maka selain kita terus meminta secara khusus dan secara pribadi, secara langsung, kita juga membutuhkan doa makhluk-makhluk Allah yang dekat dengannya.
maka tentu pilihan itu jatuh juga pada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah yang pertama, sudah kita bahas dulu, bal ibadum mukramun. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimuliakan berarti mendapatkan prioritas. Kalau dimuliakan berarti mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pasti ketika kita diberi pilihan, ini ada dua orang. Satunya orang yang taat kepada Allah, satunya ahli maksiat. Kita kemungkinan besar akan meminta doanya orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah naluri. Itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Kalau ada dua orang di antara teman kita, yang satunya ahli ibadah, yang satunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang satunya sangat taat kepada Allah, yang satunya justru sering menentang aturan Allah. Pasti kalau kita minta doa kepada teman kita yang kita anggap lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat Allah adalah makhluk Allah yang sejak diciptakannya tidak pernah membantah perintah Allah. Tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Karena malaikat tidak punya nafsu, hanya ada akal, sehingga sejak diciptakan sampai matinya nanti adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang itu begitu besar kalau kita didoakan oleh makhluk yang tidak pernah bermaksiat sama sekali. Kemudian yang ketiga, Allah sudah menegaskan bahwa siapa yang memusuhi malaikat Jibril, malaikat Mikail dan para malaikatnya Allah, maka dia telah memusuhi Allah. Itu artinya kedudukan para malaikat sangat tinggi. Seolah-olah di situ Allah pasang badan. Siapa yang memusuhi Jibril, Mikail dan para malaikat, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jumlah para malaikat yang telah Allah ciptakan berdasarkan informasi dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya sangat banyak. Maka peluang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya melalui banyaknya orang yang mendoakan kita. Kalau ada 1 juta orang mendoakan kita, bisa jadi dari salah satu saja, salah satu mulut yang mengucapkan doa untuk kita, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sedikit orang yang mendoakan. Peluangnya semakin besar. Karena kita tidak tahu dari lisan yang mana doa itu didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang mendoakan kita, maka semakin besar peluangnya. Maka kepada manusia pun kita harus sering-sering japri, tolong doakan saya. Ada saudara-saudara kita yang habis ini mau berangkat ibadah haji, pesan, titip doa yang terbaik untuk kita. Di WA, di SMS atau di telepon, tolong doakan saya. Maka peluang itu juga muncul dari doanya para malaikat karena jumlahnya sangat banyak. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas satu poin, bahwa di antara orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang bermalam atau tidur dalam keadaan suci, terutama membiasakan diri berwudu sebelum tidur. Yang kedua, pada kesempatan ini, siapakah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang duduk di dalam masjid menunggu waktu sholat. Hal yang sepertinya sederhana tapi memiliki keutamaan. Duduk di dalam masjid menunggu datangnya waktu sholat. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada ahadukum yantadirus sholata fis sholatin man lam yuhdis tad'u lahul malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Tidaklah salah satu di antara kalian duduk menunggu sholat kecuali dia berada di dalam sholatnya, yakni mendapat pahala seperti orang yang sholat. Masya Allah. Tidaklah seorang muslim yang duduk menunggu sholat kecuali pahalanya seperti orang yang sedang sholat.
selama ia berada dalam keadaan tidak batal wudunya, artinya dalam keadaan suci. Jadi kalau batal segera berwudu lagi, kemudian duduk lagi menunggu waktu sholat. Dan para malaikat akan mendoakannya dengan doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Kalau Allah mengabulkan doa para malaikat ini, maka sangat besar efeknya bagi kita. Diampuni dosa kita dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dijamin selamat. Tidak mungkin orang yang disayangi akan dicelakakan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, duduk menunggu sholat. Apakah itu datang lebih awal, misalkan setelah azan duduk atau sholat sunnah kemudian menunggu iqomah. Apalagi di sana salah satu keutamaan juga waktu yang mustajabah. Peluang dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqomah itu sangat besar. Atau mungkin bahkan ada yang lebih awal datangnya, terutama para muazin. Karena para muazin datangnya kemungkinan besar yang pertama, walaupun ada kemungkinan yang datang ada orang lain dan tidak azan, tapi peluangnya biasanya seringkalinya muazin itu datang lebih awal. Ya, tidak mungkin ya datangnya belakangan terus yang azan siapa? Ya, pasti awal. Dan pastinya kemungkinan besarnya muazin pasti sholat berjamaah. Tidak mungkin atau mungkin jarang terjadi kecuali anak kecil. Pernah ada seorang anak kecil Allahu Akbar azan gitu. Setelah azan pulang lagi. Gitu. Jadi yang datang tuh loh, kemana sih azan sopo, nggak ada orang, namanya anak kecil. Tapi kalau sudah balik, sudah dewasa, pastinya muazin kemungkinan besarnya dia sholat berjamaah. Kalau dia menjadi muazin selama 1 tahun di sholat 5 waktu, masya Allah, berarti sholatnya 5 waktu itu berjamaah terus di masjid. Apalagi sampai bertahun-tahun menjadi muazin. Ini kita harus cemburu, harus iri dengan kebaikan seseorang ketika seseorang tersebut jadi seorang muazin. Ya, luar biasa, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya datang lebih awal, menunggu waktu masuk sholat, duduk dulu. Intinya adalah duduk menunggu sholat, apakah sebelum azan atau setelah azan. Maka menunggunya adalah sebuah kebaikan karena menjadi sebab didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga yaitu orang yang berada di shaf yang paling depan dalam sholat berjamaah, di shaf pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Bara' bin Azib. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang terdepan. Wal muadzinu yaghfiru lahu mada sautahu. Dan seorang muadzin itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang radius suaranya. Bahkan dalam hadis yang lain, seorang muadzin itu ketika mengumandangkan azan, maka makhluk-makhluk Allah yang kering maupun yang basah, di mana dia berada dalam radius jangkauan suara azannya, semuanya memintakan ampunan bagi sang muazin. Semakin keras, semakin tinggi desibelnya, artinya semakin luas jangkauannya, maka semakin banyak kebaikannya. Jadi wacana untuk membatasi volume pengeras yang dicanangkan oleh Menteri Agama ya mungkin kurang tepat ya dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan mengganggu, padahal azan itu cuma berapa menit ya, tidak lama, hanya sebentar. Yang lama biasanya pujiannya Pak. Azannya sebentar ya, tidak sampai 5 menit.
Maka dikeraskan karena memang jangkauannya supaya semakin luas dan banyak orang yang bisa mendengarkan azannya. Ya. Maka ini pembahasan tentang muadzin. Namun di dalam hadis pada poin awalnya adalah bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Kita bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah serta malaikatnya bersolawat. Bagaimana solawatnya Allah? Penjelasan dari para ulama, solawatnya Allah adalah memuji. Karena solawat itu isinya adalah doa. Semoga kesejahteraan, sebagian solawat, kebaikan untuk Rasulullah. Bagaimana Allah bersolawat? Ya, sementara doa itu ditujukan kepadanya. Maka yang dimaksud solawatnya Allah adalah pujian Allah kepada makhluknya. Sementara solawatnya malaikat seperti kita, yaitu doa kebaikan. Maka sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang berada di shaf terdepan, dan para malaikatnya Allah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berada di shaf awal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dalam hadis yang lain dijelaskan, seandainya orang-orang itu tahu keutamaan orang yang berada di shaf pertama, sungguh mereka akan berebut walaupun harus diundi. Kita harus ambisi Pak dalam hal-hal yang sederhana, dan itu adalah kebaikan. Karena didoakan oleh malaikat, dan Rasulullah pun memintakan ampunan kepada para sahabat 3 kali kepada orang yang berada di shaf pertama. Dan memintakan ampunan 2 kali kepada orang-orang yang berada di shaf kedua. Dan mendoakan 1 kali atau memintakan ampunan 1 kali kepada orang yang berada di shaf yang ketiga. Ya tentunya tergantung rezeki kita. Kalau kebagiannya shaf awal, alhamdulillah. Makanya kita memang harus berusaha untuk lebih awal, karena keutamaannya sangat tinggi. Seandainya diundi, seandainya tahu, pasti akan mau dengan diundi. Ya, kita adakan undian. Ya, untuk yang ingin menempati shaf pertama harus mengambil nomor. Ya, kalau itu benar-benar semangat. Ini hanya perumpamaan betapa besarnya keutamaan orang yang berada di shaf pertama. Tidak kecil dan tidak remeh ketika seseorang berada di shaf yang pertama. Bagaimana kalau kebagiannya shaf kedua? Alhamdulillah ya, daripada yang tidak berangkat. Alhamdulillah, tetap memiliki keutamaan, hanya yang terbaik, bukan berarti tidak baik. Terutama bagi para laki-laki, karena khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Shaf yang terbaik bagi kaum laki-laki adalah shaf yang paling awal, yang terdepan, dan paling buruk adalah yang paling belakang. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini poin yang ketiga, yaitu orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang menyambung shaf dalam sholat berjamaah, artinya tidak membiarkan adanya celah selama di situ memungkinkan untuk sholat. Ketika datang, oh ternyata ada yang longgar di ujung, maka dia tutupi itu. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung shaf, dan siapa yang mengisi bagian shaf yang kosong, maka Allah naikkan dia 1 derajat. Ya, jadi kalau ada celah, wah kelihatannya kok longgar ini, masuk saja. Kecuali kalau masjidnya memang miring ya, seperti ini miring, yang paling ujung ke bagian sedikit tidak mungkin ya. Lihat mau nggak mau terpaksa dikosongi karena memang posisinya kiblat miring sementara bangunan kita lurus. Nah, maka akhirnya shafnya agak miring sehingga yang paling kiri biasanya ada 1-2 orang celah itu. Karena kalau dipaksakan sholat di situ nanti ketika dia ruku kepalanya kejeduk tembok ya. Atau pas sujud juga tidak cukup. Tapi selama itu rata, pas arahnya, karena tidak mungkin ya masjid ini harus digeser lagi, dibangun aja. Susah Pak ya. Ya kalau cuman
gelas bisa digeser masjid ya, nggak bisa dibenggokno gitu, nggak bisa. Ya sudah, tidak masalah ya, tidak ada masalah. Ini sebuah keterpaksaan sehingga akhirnya ada yang kosong celah itu. Tapi Allah Maha tahu bahwa ini bukan niat dikosongi. Karena kalau memang ini tidak disiplin, karena ada peluang untuk mengisi soft tapi tidak diisi, maka yang mengisi adalah syaitan. Rasulullah menyatakan saddul khalala fa inna syaiton yadkhulu bimanzilatil khadfi. Isilah soft oleh kalian secara penuh, karena sesungguhnya syaitan akan masuk di antara celah-celah yang kosong. Jadi perlu diluruskan bahwa ada masjid yang membuat aturan kalau soft itu harus dikasih jarak 20 cm, 30 cm. Ya kecuali kemarin ada saat ada kasus pandemi. Tapi ini ada pandemi, gak ada pandemi, ada jaraknya. Dan itu bukan semata-mata terjadi begitu saja, tapi memang diajarkan seperti itu. Saya masih ingat ketika masih SMP, guru agama saya mengajarkan begitu. Tolong kalau sholat softnya diberi jarak ya, karena kalau nempel nanti setannya menggoda, kita pingin sikut-sikutan gitu, malah begitu. Jadi berlawanan dengan hadis Nabi. Kalau Nabi bilang kalau ada celahnya setannya masuk di situ. Tapi kata guru saya justru harus dikasih renggang, soalnya kalau terlalu mepet nanti tergoda untuk sikut-sikutan. Kalau itu memang tidak niat sholat ya, seperti anak kecil sikut-sikutan ya. Harus rapat tentunya dengan nyaman dan tidak saling menzolimi dengan saudaranya ya, tidak menyakiti sampai kepeletot temannya begitu ya, tetap dengan keadaan tertib, aman, nyaman gitu. Yang penting rapat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat, artinya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang punya inisiatif, oh ini ada celah yang kosong, dia masuk. Ternyata itu sangat besar pahalanya dan sangat besar efeknya, itu menghasilkan doanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu jamaah sekalian, siapa orang yang didoakan para malaikat? Yaitu orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian mengucapkan amin bersama imam ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan idza ammanal imamu fa aminu, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, maka beraminlah kalian. Amin artinya ya Allah kabulkanlah. Ketika imam mengucapkan amin, kita bareng dengan imam mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka sesungguhnya orang-orang yang bertepatan aminnya, berbarengan aminnya dengan aminnya malaikat-malaikat Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di sini kaitannya dengan barengnya amin kita atau serempaknya kita mengucapkan amin antara imam dengan makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin secara serempak. Dan itu pun malaikat mengaminkan. Kalau bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat saja. Kemudian yang keenam, yaitu orang yang tetap duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat untuk menanti sholat berikutnya ya. Terutama sholat yang berdekatan seperti maghrib dengan isya. Karena kalau sholatnya berjauhan, misalkan habis subuh panjenengan nunggu sholat zuhur, itu namanya itikaf ya. Gak kerja jenengan. Wis cek didongakno malaikat mari subuh tak enteni beduk ya. Terus istrinya nyari gitu ya, kemana iki bojoku iki gak muli-muli ya, nang masjid tiba-tiba lapo pingin didongakno malaikat ya, ngenteni sholat ya. Ya silakan ya. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, memang ada sebagian ulama, sebagaimana para ulama diantaranya Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengatakan
maksud menunggu sholat itu tidak harus duduk, ya bisa jadi beraktivitas tapi hatinya tertaut dengan masjid, nunggu kapan azan, itu namanya menunggu. Ya. Tetapi dalam konteks bab ini adalah orang-orang yang memang duduk, ya, menunggu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau bersabda, innal abda idza jalasa fi musallahu ba'da shalah salat alaihi al malaikah wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya jika seorang hamba duduk di tempat salatnya setelah dia melaksanakan salat, maka para malaikat bersolawat atasnya. Bagaimana salawatnya? Wassalatuhum alaihi, dan salawatnya malaikat kepadanya adalah dengan doa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Itu salawatnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau dia duduk, wa in jalasa yantadirus salata salat alaihi malaikah wassalatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Hampir sama. Jadi setelah sholat duduknya di sini bisa untuk berzikir, duduk dalam majelis taklim seperti ini. Pokoknya setelah sholat duduk, menunggu. Tapi dalam kebaikan, yaitu dalam zikir, baca Quran atau mungkin mendengarkan kajian. Ya. Maka itu poin yang pertama, malaikat bersolawat. Atau duduk dalam rangka menunggu sholat berikutnya, maka malaikat pun bersolawat kepadanya dengan doa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, orang-orang yang mendapatkan doanya para malaikat Allah adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar pada waktunya. Ya. Maksudnya pada awal waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatul asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Jadi ada pengkhususan bagi orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah di awal waktu dan juga sholat asar. Allah mengkhususkan sholat asar dan subuh dengan atau dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran secara khusus tentang sholat asar. Di antaranya Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Jagalah oleh kalian sholat-sholat dan jagalah sholat wusto, dalam tafsirnya adalah sholat asar. Dan juga secara khusus Allah menyebutkan sholat subuh adalah Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar atau bacaan di waktu fajar, yaitu sholat subuh, disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tadi, riwayat Bukhari, jadi ternyata malaikat itu juga bekerjanya sip-sipan, gitu Pak ya. Malaikat siang dan malaikat malam itu sering ketemu, bahkan tiap hari bertemu. Malaikat penjaga malam itu datangnya lebih awal, yaitu di waktu asar. Di waktu asar dia sudah datang. Jadi tidak nunggu malam gelap ya. Seperti orang bekerja di pabrik, terutama saya pernah bekerja 10 tahun di pabrik. 1 tahun di pabrik kertas, 9 tahun di pabrik coklat, dan 10 tahun itu kena shift 3 shift. Biasanya memang yang datang untuk shift berikutnya harus datang lebih awal. Karena apa? Mesin jangan sampai berhenti, tidak mungkin. Jangan sampai yang ini sudah pulang, yang ini belum datang, tidak mungkin. Siapa yang akan megang? Harus datang lebih awal, 15 menit, setengah jam, serah terima pekerjaan, nyampe di mana nih pekerjaan, dapat berapa. Ada kendala apa selama ini tadi? Sudah perbaikan atau belum? Itu ada serah terima. Pastinya yang berikutnya harus datang lebih awal. Tidak mungkin ngepres atau apalagi sampai telat. Kalau telat keburu pulang ya itu. Maka malaikat penjaga malam datangnya di waktu asar.
Padahal jam 3 sampai anggaplah jam 6, kurang 3 jam, Masya Allah. Akas sekali Pak ya, 3 jam sebelum tugas sudah datang. Sambil serah terima dengan malaikat ya penjaga siang. Dan malaikat penjaga siang datang di waktu subuh. Ya jam 4 gitu ya, jam 4 sudah datang. Sebelum malaikat malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang sholat subuh ini secara khusus malaikat penjaga malam setelah serah terima dengan malaikat penjaga siang, maka akan naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan hambaku?" Kata malaikat penjaga malam, "Saat aku datang, hambamu sedang sholat asar, dan saat aku pergi, dia sedang sholat subuh." Jadi dia saksikan. Maka ini sebuah kebaikan bagi orang yang menjaga sholat asar dan sholat subuh. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, "Man shalla al-bardaini dakhalal jannah." Siapa yang melaksanakan sholat bardain, 2 waktu dingin, yaitu asar dan subuh, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa amalan yang menjadi sebab seseorang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang bersuci sebelum tidur, kemudian orang yang berada di shaf pertama, shaf yang paling depan, kemudian juga orang-orang yang mengisi celah-celah yang kosong, kemudian orang-orang yang duduk menanti sholat atau duduk setelah sholat, kemudian juga orang-orang yang sholat asar atau sholat subuh, atau tentunya dua-duanya di awal waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan semangat, memberikan pertolongan agar kita dimudahkan dalam mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.